Soalnya sering ada orang kan yang bilang kayak, dia mah udah pede dari sananya gitu kan. Bawaan lahirnya gitu Iya, ya. dari gitu. bawaan lahir udah pede kayak. Self confidence itu sebenarnya kombinasi. Oke. Jadi ada faktor bawaannya, ya misalnya temperamen gitu. Ada orang yang dari kecil udah berani tampil. Oke. Tapi sebagian besar rasa percaya diri itu berkembang lewat pengalaman dan latihan. Jadi bisa dilatih, bisa di pengalaman oke. gitu. Jadi itu salah satu bukti bahwa self confidence itu bukan sekedar bakat bawaan lahir. Oke. Gitu, tapi juga dilatih ya, dikembangkan, ditumbuhkan itu lewat pengalaman-pengalaman. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Grafocast, podcast yang ngobrolin soal psikologi, kepribadian, karir, sampai grafologi dengan gaya santai, tapi tetap banyak insight-nya. Nah, topik kali ini pasti dekat banget nih sama kehidupan sehari-hari, yaitu tentang self-confidence atau rasa percaya diri. Nah, pasti nih teman-teman semua nih pernah ya ngerasa minder, atau kalau harus ngomong di depan banyak orang tuh pasti kayak, wah, jadi kayak panik gitu ya. Nah, atau sebaliknya nih, ada juga sih sebenarnya Kang Afif yang ya udah pede-pede aja gitu Kang Afif. Iya, bener banget Dan ya. Rasanya percaya diri ini jadi pembeda. Ya. Ada orang yang skillnya oke, tapi kurang percaya diri. Jadinya kesempatannya sering lewat. Sebaliknya ada juga yang biasa aja, tapi karena pede, percaya diri, justru kelihatan menonjol. Nah, jadi pertanyaan nih Kang Afif nih, sebenarnya percaya diri itu sebenarnya bawaan lahir, hasil latihan, atau bagian dari karakter? Nah, itu nanti yang bakal kita bahas di episode kali ini. Yes, betul banget. Di kali ini kita akan bahas definisi self-confidence, percaya diri, faktor-faktor apa saja yang membentuknya, betul, kaitannya sama kepribadiannya, dan tentu saja bagaimana tulisan tangan atau grafologi bisa jadi cermin rasa percaya diri seseorang. Jadi siap-siap nih teman-teman, karena obrolan kali ini kita akan bikin kalian makin kenal diri dan tahu bagaimana cara membangun self-confidence dengan lebih sehat. Jadi yuk kita mulai. Kang Afif nih, sebelum kita masuk lebih jauh, jadi aku mau tanya dulu nih, sebenarnya apa sih self-confidence atau rasa percaya diri? Ya, jadi kalau versi teorinya dulu, ya kita bahas versi teorinya, self-confidence atau percaya diri itu terdiri dari 3 unsur. Oke. Yang pertama, itu adalah self-concept, bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Siapa sih kita itu? Yang kedua adalah self-esteem, bagaimana kita menghargai diri sendiri. Yang mana kalau terlalu tinggi, jadinya terkesan sombong, tapi kalau terlalu rendah, itu jadinya kayak minder. Nah, satu lagi yaitu self-efficacy. Self-efficacy itu bagaimana kita yakin melakukan sesuatu dan menghasilkan suatu hasil atau outcome yang positif. Ini juga sama nih, kalau self-efficacy-nya terlalu tinggi, jadinya terkesan serba bisa, tapi bisa jadi bahaya, karena nganggep semuanya mudah. Nah, tapi kalau terlalu rendah, itu juga jadinya terkesannya kebalikannya, terkesannya serba nggak bisa, nggak mau coba, seperti itu. Nah, itu kalau versi teorinya, panjang. Tapi kalau bahasa sederhananya, gampangnya nih, self-confidence, percaya diri, ya berarti keyakinan kita terhadap kemampuan kita sendiri. Jadi bukan berarti kita merasa bisa semuanya, tapi yang penting kita yakin bisa mengatasi tantangan dengan kemampuan yang kita punya. Berarti jadi sebenarnya self-confidence itu bukan berarti harus jago ke semua hal, tapi sebenarnya lebih ke perasaan, gue bisa nih handle ini gitu ya? Yes, betul. Nah, yang sering keliru, itu banyak orang yang mencampur adukan antara percaya diri sama sombong. Nah, karena kan kelihatannya mirip tuh, padahal itu beda. Kalau percaya diri itu ya biasanya ya tenang, realistis, tahu kemampuan diri proporsional. Kalau sombong malah bisa jadi nutupin kekurangannya dengan pamer berlebihan. Oke. Iya sih, sebenarnya aku juga sering ya gitu ya, lihat orang yang kalau mungkin ya kelihatannya kalau ngomong tuh kayak wah banget nih orang nih gitu, tapi ternyata dalam hatinya mungkin masih insecure gitu ya Kang Afif ya. Iya benar, dan itu sering terjadi. Nah, jadi iya. Percaya diri itu nggak melulu soal tampilan keluar, tapi lebih ke fondasi dalam diri. Apakah kita cukup yakin nggak nih dengan diri sendiri atau enggak? Nah, coba aku mau nanya nih. Kalau Dania sendiri nih, pernah nggak Dania ngalamin momen di mana Dania ngerasa percaya diri banget, tapi di momen lain malah ngerasanya minder banget? Nah sebenarnya pernah sih ya ngerasa hal itu gitu ya. Jadi biasanya kalau
udah kenal sama orang, udah mungkin ngerasa kayak orang itu gak jadi stranger gitu. Aku ngerasa pede-pede aja gitu kalau ngobrol gitu ya kan. Tapi mungkin kalau presentasi ke orang yang mungkin baru ketemu atau misalkan emang aku kayak aduh kayaknya ini orang masih stranger deh gitu, itu juga lumayan agak jadi keringetan nih gitu. Nah tapi itu contoh bagus tuh. Itu artinya sebenarnya kan Dania punya self confidence ya, dan self confidence itu sifatnya memang situasional, tergantung konteks dan juga pengalaman. Oke, I see. Oke, jadi intinya sebenarnya self confidence itu bukan kayak soal sombongnya gitu atau kita jago ke semua hal gitu ya, tapi lebih ke keyakinan bahwa kita tuh sebenarnya mampu menghadapi tantangan itu sendiri gitu ya. Dan ternyata percaya diri itu juga sebenarnya bisa berubah tergantung situasi ya gitu Kang Afif ya. Betul. Nah, oke. Nah, kalau kayak gitu kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Ini kita akan bahas hal yang lebih bikin penasaran lagi nih Kang Afif ya. Jadi sebenarnya apakah rasa percaya diri itu bawaan lahir atau sebenarnya bisa dilatih seiring waktu? Nah, jadi jangan kemana-mana karena ini pasti akan relate banget sama kalian. Kamu masih sering berantem sama pasangan kamu? Gak lagi deh, karena aku sudah baca buku Psikologi Pasangan yang bantu mengenal pasangan dan membangun hubungan yang harmonis. Di buku ini, kamu akan pelajari grafologi pasangan, tips and trik 6 tes psikologi, bahkan love language. Dapatkan sekarang juga. Nah, Kang Afif, aku jadi penasaran nih. Sebenarnya self confidence itu bawaan lahir atau sebenarnya bisa dilatih sih? Soalnya sering ada orang kan yang bilang kayak, dia mah udah pede dari sananya gitu kan. Bawaan lahirnya gitu. Iya, dari bawaan lahirnya udah pede kayak gitu. Ya, ini pertanyaan bagus nih ya teman-teman. Jadi self confidence itu sebenarnya kombinasi. Oke. Jadi ada faktor bawaannya, ya misalnya temperamen gitu. Ada orang yang dari kecil udah berani tampil. Tapi sebagian besar rasa percaya diri itu berkembang lewat pengalaman dan latihan. Jadi bisa dilatih, bisa di pengalaman gitu. Jadi sebenarnya bukan kayak antara dia bisa atau enggak, hitam atau putih gitu ya Kang Afif. Tapi sebenarnya memang dasarnya lebih berani. Tapi mungkin ada latihan dan pengalaman juga itu berperan ya Kang Afif ya? Yes, betul banget gitu. Contoh misalnya. Anak kecil yang dia itu sering didukung sama orang tuanya, diapresiasi sama lingkungannya. Betul. Nah itu kan lingkungan tuh, itu biasanya tumbuh menjadi anak yang lebih percaya diri. Sebaliknya kalau dari kecil dia itu udah sering dibanding-bandingkan, dikritik berlebihan. Nah awas hati-hati, itu bisa jadi takutnya nanti menjadinya minder, nggak pede nantinya, self esteemnya kena. Jadi itu sebenarnya dari kecil juga itu bisa berpengaruh ya Kang Afif bisa, ya? betul, lingkungan ngaruh. Ini sebenarnya juga ada beberapa ya mungkin yang pernah ditemuin gitu ya, ada temen yang mungkin dari kecil emang suka ikut lomba gitu, jadi dia emang pede aja gitu untuk tampil gitu, pas gedenya gitu ya kan. Nah sampai sekarang juga kalau ngomong di depan umum tuh ya pede-pede aja gitu ya Kang Afif ya? Betul, nah itu contohnya tuh ya. Jadi sebenarnya percaya diri itu bisa dilatih, mulai dari hal kecil, kayak misalnya berani menyampaikan pendapat ya anak-anak gitu, nyobain hal baru, sampai ke pengalaman besar seperti presentasi di depan umum atau memimpin tim gitu. Coba penasaran nih kalau Dania sendiri ya. Dania sendiri lebih percaya diri karena faktor alami bawaan yang menurut Dania ya, atau karena terbiasa latihan? Nah kalau aku biasanya tuh kayaknya dua-duanya sih Kang Afif. Karena bener kata Kang Afif, ketika kita dari kecil sudah diapresiasi gitu ya, disupport gitu, itu emang menumbuhkan rasa percaya diri gitu. Mungkin ada bagian-bagian tertentu ya Kang Afif ya, yang memang terbiasa aku diapresiasi dan pada akhirnya aku aku ngerasa pede-pede aja gitu. Tapi mungkin ada hal yang juga sebenarnya itu nggak terbiasa aku lakuin kayak gitu ya. Jadi biasanya aku untuk mau melakukan itu dan percaya diri sama hal itu tuh biasanya belajar atau ya latihan dulu kayak gitu Kang Afif. Nah, sampai akhirnya terbiasa dan pedenya muncul ya, percaya dirinya di situ. Nah, itu betul tuh. Jadi itu salah satu bukti bahwa self confidence itu bukan sekedar bakat bawaan lahir. Gitu, tapi juga dilatih ya, dikembangkan, ditumbuhkan itu lewat pengalaman-pengalaman gitu. Jadi sebenarnya kalau kita simpulin self confidence itu kombinasi ya Kang Afif ya, antara bawaan lahir dan hasil latihan ya Kang Afif ya. Jadi ada orang yang dasarnya emang lebih berani, tapi juga bisa melatih rasa percaya diri itu lewat pengalaman ya Kang Afif ya. Betul jadi banget. Di segmen berikutnya kita akan bahas nih kaitannya dengan kepribadian. Apakah tipe kepribadian tertentu memang cenderung lebih percaya diri daripada yang lain?
tetap dengan Grafocast. Wah, tanda tangannya pada bagus-bagus banget sih. Kalau aku kayaknya simple banget gitu. Orang-orang kok pada kreatif sih? Dia ngapain sih? Lihat deh, ini tanda tangannya bagus-bagus banget gak sih? Kayaknya kalau yang aku simple banget gitu. Kamu tahu nggak sih, tanda tangan itu bisa nunjukin apa yang mau kamu tampilin ke publik tahu? Bukannya itu kayak garisan random kita doang ya? Enggak loh, mulai dari bentuk, elemen, bahkan dari tebal tipisnya goresan, itu tuh ada maknanya tahu. Nih, makanya buat lengkapnya kamu baca aja di buku analisis tanda tangan. Buku analisis tanda tangan ini lengkap banget loh makna-makna dari setiap tanda tangan. Di sini kamu bisa lihat semua karakter dari tanda tangan seseorang. Wah, mau tahu dong kalau yang simple kayak aku gimana sih maksudnya? Nah, di sini ada, nanti kamu baca sendiri ya. Nah, Kang Afif, tadi kan kita udah bahas nih tentang self-confidence itu sebenarnya kombinasi antara bawaan dan latihan. Yes. Nah, tapi sekarang aku penasaran banget nih Kang Afif. Apa sih, apakah tipe kepribadian seseorang itu bisa mempengaruhi tingkat percaya diri kita? Iya, tentu bisa. Jadi misalnya nih, orang dengan kepribadian ekstrovert itu biasanya lebih mudah terlihat percaya diri karena terbiasa tampil di depan orang di lingkungan gitu. Iya. Tapi bukan berarti semua yang ekstrovert ini pasti percaya diri. Atau kebalikannya, oh berarti semua introvert kurang percaya diri. Nah itu enggak. Jadi ada faktor kepribadian ngaruh tapi enggak mutlak gitu. Iya, soalnya aku ingat beberapa tokoh introvert nih Kang Afif yang tapi sebenarnya dia menjadi tokoh-tokoh besar. Misalkan kayak Presiden Amerika yang dulu, Barack Obama, nah itu juga introvert ternyata. Yes, terus Bill Gates, sampai juga Albert Einstein pun dia introvert ya, kayak gitu kan. Betul. Nah, jadi sebenarnya ada juga ya orang yang introvert, tapi sebenarnya kalau presentasi itu dia jago banget gitu ya. Padahal sehari-harinya mungkin kelihatannya pendiam gitu ya. Yes, betul. Katanya sepi, kayak menyendiri gitu, tapi dia menguasai sungguh-sungguh gitu kan gitu. Jadi dia bisa presentasian. Nah, itu contoh bagus. Jadi yang lebih menentukan itu sebenarnya adalah dinamika kepribadian di dalamnya. Contoh misalnya gini. Ada orang kepribadiannya perfeksionis. Maka kelihatannya dia kayak ragu-ragu karena takut salah. Namanya juga perfeksionis. Meskipun sebenarnya dia sangat kompeten. Sementara sebaliknya ada si B nih, orangnya dia fleksibel, ya gitu, fleksibel. Meskipun ilmunya itu belum perfect, belum nguasain banget, tapi dia kelihatannya lebih pede, lebih percaya diri gitu. Jadi personality bisa kelihatan mempengaruhi juga gitu. Nah, coba sama ini penasaran juga nih ya. Kalau menurut Dania, kepribadian Dania sendiri lebih condong ke arah pede atau lebih ke arah gampang minder? Kita bedah nih. Nah, sebenarnya aku juga agak ada introvertnya ya Kang Afif ya. Jadi kalau misalkan ngelakuin sesuatu yang mungkin aku kuasain gitu ya, atau aku terbiasa dengan hal itu, ya aku merasa pede-pede aja gitu. Tapi mungkin kalau harus di tempat orang-orang yang mungkin aku masih anggap itu stranger, ya aku masih ngerasa nggak nyaman gitu, minder kayak gitu. Nah, dan itu yang Dania rasakan itu sebenarnya wajar banget, ya. Bahkan aku pun suka kayak gitu, sama banget, gitu. Tapi itu artinya self confidence itu bukan cuma soal kemampuan, tapi juga bagaimana cara kita menang diri sendiri. Dan itu erat kaitannya sama karakter dasarnya kita. Nah, jadi sebenarnya bisa dibilang ya, setiap kepribadian itu punya karakteristik sendiri gitu ya, Kang Afif ya. Betul. Jadi ada yang gampang pede dan ada juga yang perlu usaha ekstra gitu ya, Kang Afif ya. Iya betul, exactly. Dan yang seru, semua itu bisa dilihat juga lewat analisis tulisan tangan atau yang disebut dengan grafologi. Ada tanda-tanda tertentu di dalam tulisan tangan yang bisa ngebantu kita untuk nunjukin bagaimana sih tingkat confidence-nya, self-confidence-nya atau self-esteem seseorang dari tulisan tangannya. Jadi sebenarnya kalau kita simpulin, kepribadian itu memang punya pengaruh besar ya Kang Afif ya terhadap rasa percaya diri itu sendiri gitu ya. Dan ada tipe juga yang kelihatannya sebenarnya pede banget, tapi ada yang cenderung minder gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling penting bukan kelihatannya, tapi yang ada di dalamnya. Nah, di sebagian berikutnya kita bakal kupas lebih spesifik lagi tanda-tanda apa saja sih di tulisan tangan yang bisa menunjukkan self-confidence seseorang. Nah, ini bakal seru banget nih Kang Afif ya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana.
Oke, nih Kang Afif, dari tadi kan kita udah ngobrolin ya tentang self confidence gitu ya. Jadi aku penasaran nih, kalau di tulisan tangan untuk nunjukin tingkat self confidence seseorang itu kayak gimana sih Kang Afif? Iya, jadi itu bisa banget ya, disebutnya dalam ilmu grafologi ya kan, analisis tulisan tangan. Ada beberapa indikator, ada beberapa tanda yang sering dipakai untuk melihat indikasi self confidence seseorang. Contohnya yang umum aja pertama dilihat itulah ukurannya. Ukurannya itu biasanya orang yang pede itu relatif besar, medium ke besar. Sebaliknya kalau yang kecil yaitu ada indikasi ke arah menarik diri gitu, introvert. Nanti bisa ke arah minder atau inferiority, meskipun nggak selalu ya, karena kita nggak boleh dari satu tanda. Nah, bahkan sebaliknya ukuran besar pun kalau terlalu besar juga jadinya aneh juga. Bisa jadi namanya tuh overkompensasi gitu, ingin kelihatan, ingin diakui, itu bisa juga menjadi sebenarnya ada sesuatu di dalamnya, bisa jadi nggak pede nih sebenarnya. Gitu. Dia kayak yang tadi dibilang kayak bisa aja dia nutupin gitu ya Kang Afif? Iya, betul. Nah, jadi kalau misalkan tulisan tangan sedang-sedang aja berarti percaya dirinya gimana Kang Afif? Nah, itu proporsional. Jadi memang kurang lebih ya gitu, kurang lebih medium tuh kurang lebih ya ukuran huruf A, S, zona tengahnya itu 3 mm gitu. Nah, tapi tetap kan kita nggak boleh melihat hanya dari satu tanda. Contoh lainnya, misalnya nulis namanya dilihat, dia diawali huruf kapital atau enggak. Nah, penulisan nama diawali huruf kapital juga itu penting. Itu suka dikaitkan dengan self esteem. Ya, jadi self esteemnya memadai atau keyakinan dirinya itu oke. Tapi sebaliknya kalau misalnya diawali huruf kecil, misalnya Dania nih, D-nya kecil. Nah, itu berhubungan sama kurangnya self esteem atau penghargaan terhadap diri sendiri. Meskipun sekali lagi diwanti-wanti, kita nggak boleh menyimpulkan hanya dari satu atau dua tanda saja. Iya benar banget Kang Afif. Ini menarik ya nih. Jadi penulisan nama dan ukuran tadi ya, ini bisa salah satu atau salah dua gitu ya untuk ngasih gambaran gitu. Sebenarnya kita tuh percaya diri atau enggak. Nah, tapi sebenarnya ada lagi nggak Kang tulisan tangan yang bisa kita lihat gitu? Untuk self confidence? Iya, self confidence. Ada. Contohnya misalnya lagi ketika nulis huruf T kecil. Nah, di huruf T itu kan ada strip atau palang, atau kalau bahasa Inggrisnya ada barnya. Nah, coba lihat posisi barnya atau stripnya itu di mana. Kalau dia tingginya itu setinggi zona tengah, ya zona tengah tadi misalnya setinggi huruf A, huruf M, S itu, atau lebih tinggi, maka itu menjadi salah satu tanda atau indikator ada percaya diri yang cukup tinggi juga. Gitu. Kenapa? Karena itu menjadi maknanya kalau dari tinggi rendahnya T-bars itu keberanian membuat target yang lebih tinggi, yang lebih menantang, keluar dari zona nyamannya. Gitu. Contoh lainnya tadi misalnya ya, yang nama diawali huruf kapital, kemudian tanda tangan juga itu bisa jadi indikator. Tanda tangan yang jelas, tanda tangan yang tegas, yang tidak ada negatif stroke, tanda-tanda negatifnya, tanda tangan yang proporsional sama tulisan tangan. Proporsional tuh selaras gitu, bentuknya, ukurannya, kemiringannya. Nah, itu bisa jadi gambaran atau mencerminkan rasa percaya diri yang sehat. Tapi kalau misalnya tanda tangannya terlalu super besar banget, nah berarti nggak simetris tuh, nggak proporsional. Penuh hiasan-hiasan, itu juga bisa jadi, wah jangan-jangan orang ini kelihatannya ingin tampil, kelihatannya rame, kelihatannya heboh, tapi sebenarnya dia butuh pengakuan lebih. Gitu. Coba kalau Dania sendiri nih, inget nggak tanda tangan Dania seperti apa? Besar atau kecil? Kalau tanda tangan aku sih sebenarnya agak besar ya Kang ya, tapi nggak kayak simple aja sih, nggak ada hiasan atau aneh-aneh kayak gitu. Kalau itu artinya apa Kang Afif? Jadi rada besar tapi simple ya. Banget gitu. Nah, itu bisa jadi ada beberapa makna ya. Contohnya bisa jadi secara self esteem itu cukup positif. Cukup yakin sama dirinya sendiri, tidak berlebihan, nggak perlu ornamen-ornamen banyak-banyak. Nah, itu cocok banget tuh sama gaya Dania, hangat tapi tetap percaya diri. Ini pujiannya masuk banget nih ya. Tapi serius nih Kang Afif ya, ternyata tulisan tangan itu bisa kasih banyak petunjuk ya ternyata soal percaya diri seseorang gitu ya Kang Afif ya. Betul, dan inilah yang membuat grafologi itu menarik. Karena tulisan tangan itu cermin kecil dari apa yang terjadi dalam diri kita. Jadi sebenarnya kita udah belajar nih kalau self confidence itu bisa terlihat dari ukuran tadi ya, ukuran betul. Tulisan tangannya, nama yang diawali huruf kapital. Yes, betul. Terus sampai tanda tangan juga gitu ya. Betul. Nah, jadi tibar nanti juga tadi. tibar juga. Nah, jadi intinya
sebenarnya tulisan tangan itu bisa jadi jendela juga gitu ya buat memahami tingkat kepercayaan diri teman-teman semua. Setelah ini kita bakal masuk ke bagian favorit, yaitu fun fact grafologi. Kita akan bahas kisah-kisah unik nih, orang-orang yang kelihatannya sebenarnya percaya diri banget di luar nih ya, tapi ternyata mungkin dia menunjukkan hal sebaliknya nih Kang Afif ya. Di tulisannya ya? Iya, di tulisannya. Oke, seru banget nih. Jangan kemana-mana ya teman-teman. Duh, ini anak baru udah 3 bulan kerja, diajarin berkali-kali, nggak bisa lagi. Gimana dong, kerjaan banyak. Kenapa sih kelihatannya stres banget? Bukannya kemarin itu udah ada karyawan baru ya yang bantuin kamu? Iya, ini ada karyawan baru, kemarin udah diajarin berkali-kali. Kayaknya nggak cocok deh, kemarin buru-buru pas rekrutmen, takut nggak ada yang daftar. Aduh, kasihan banget. Makanya nih, bisa baca buku ini. Dengan baca buku cocok, rekrutmen bisa jadi lebih gampang dan tepat sasaran. Nah, ini buku yang aku cari, buku cocok. Nah, biar karyawan makin cocok, mulainya dari buku cocok. Nah, Kang, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Jadi sebenarnya ada nggak sih Kang Fik fun fact grafologi tentang rasa percaya diri ini yang unik nih Kang Fik? Ada banget nih. Nah, salah satunya gini, pernah ada kasus orang yang tampilan di luarnya tuh kelihatannya super percaya diri, ngomongnya lantang, gayanya meyakinkan. Oke. Tapi ketika ngelihat tulisan tangannya, kok banyak tanda-tanda keraguan diri ya, gitu. Serius Ada gitu. Kang Afif? Iya. Terus jadi beda ya gitu ya antara image yang dia perlihatkan gitu sama kondisi di dalam dirinya. Iya, gitu betul. Pas dianalisa tuh beda gitu. Contohnya, tanda tangannya besar nih, mencolok gitu. Tapi ternyata tulisan tangannya kecil, nggak proporsional gitu. Sama tanda tangannya tuh nggak proporsional. Tulisannya cenderung miring ke kiri gitu, dan tanda-tanda lainnya. Nah, itu tuh sering menunjukkan self confidence-nya kelihatannya wah di luar, tanda tangannya besar dan sebagainya. Tapi sebenarnya realnya nggak seperti itu. Bisa jadi rapuh di dalamnya. Jadi beda ya Kang Fif ya, di luar percaya diri tapi di dalam malah jadi bisa aja kayak penuh keraguan gitu ya Kang Fif ya. Betul banget gitu. Dan sebaliknya juga ada ya. Ada orang yang kelihatannya pendiam, bahkan mungkin kelihatannya kayak minder gitu. Tapi pas melihat tulisannya, oh enggak nih, ini orangnya stabil nih, tegak, konsisten gitu. Nah itu bisa menjadi tanda terus proporsional ya, bahwa dia ini sebenarnya punya self confidence yang sehat. Cuman nggak banyak ditunjukkan secara verbal. Wah, jadi bener-bener nih ya, jangan menilai orang cuma dari tampilan luarnya ya Kang Fif ya. Yes, betul. Kadang tulisan tangan juga justru bisa kasih gambaran yang lebih jujur lagi gitu ya Kang Fif ya. Gitu. Yang mungkin dia sendiri nggak sadarin. Nah, gitu. iya benar. Itulah fun facts menarik dari grafologi. Jadi seringkali tulisan tangan bisa ngungkapin hal-hal yang nggak kelihatan dari ekspresi luar. Oke, jadi sebenarnya fun fact kali ini ngajarin kita bahwa percaya diri itu nggak selalu sama dengan apa yang terlihat di luar ya Kang Fif ya. Yes. Kadang tulisan tangan juga sebenarnya bisa ya menunjukkan apakah self confidence itu benar-benar kokoh di dalam dirinya atau cuma sebenarnya di permukaannya aja ya Kang Fif ya. Yes, betul banget. Oke, nah ini seru banget nih Kang Fif nih obrolan kita hari ini gitu ya. Kalau kita rangkum gitu ya, self confidence itu sebenarnya bukan sekedar bawaan lahir, tapi sebenarnya ada beberapa faktor ya, kayak karakter, pengalaman, bahkan latihan yang semuanya bisa membentuk rasa percaya diri kita. Yes, betul. Dan jangan lupa juga kepribadian itu juga punya peran penting. Ada tipe kepribadian yang lebih mudah kelihatan pede, ada juga yang butuh effort, butuh usaha lebih besar supaya kelihatan pedenya itu. Tapi kabar baiknya, percaya diri itu bisa ditumbuhkan, bisa dilatih. Oke, kalau by the way, kalau untuk ngelatih itu gimana sih Kang Fif caranya? Ada, contoh sederhananya, dengan ikut pelatihan, namanya juga akan dilatih ya. Seperti misalnya pelatihan public speaking, itu bisa tuh ngelatih percaya dirinya. Bener. Leadership, atau ikutan organisasi di sekolah ya, atau di kampus atau di umum gitu, megang posisi apa, nah itu bisa untuk melatih percaya dirinya. Oh oke, itu menarik ya Kang Fif ya. Nah teman-teman juga yang mau meningkatkan rasa percaya dirinya itu bisa dengan pelatihan-pelatihan seperti itu ya Kang Fif ya. Yes. Oke, kita jadi udah belajar nih. Jadi kalau tulisan tangan ini bisa jadi cermin juga ya untuk melihat self confidence seseorang. Yes. Nah, jadi dari ukuran tulisan tangan kayak gitu ya. Nah, terus penulisan nama diawali huruf kapital. Yes.
penempatan tibar, sampai tanda tangan, semua itu bisa dikasih clue tentang seberapa yakin teman-teman semua dalam dirinya gitu ya. Yes, Oke. Nah, semoga obrolan ini bisa jadi pengingat buat teman-teman semua, rasa percaya diri itu bisa dibangun. Jadi mulai dari kenal diri sendiri, menerima kekuatan dan kelemahan sampai berani mencoba hal baru. Yes, dan kalau Anda ingin tahu lebih dalam tentang kepribadian lewat tulisan tangan, langsung aja cek grafologiindonesia.com atau follow Instagram dan TikTok di @grafologi_indo. Banyak insight menarik yang bisa bantu Anda untuk semakin mengenal diri sendiri. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah dengerin Grafokes bareng aku Dania dan Saya Afif. sampai ketemu di episode berikutnya. Ingat, percaya diri itu bukan soal jadi yang paling hebat, tapi yakin melangkah dengan versi terbaik kita. Bye-bye. Bye-bye.